di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melancarkan operasi tangkap tangan atau OTT. Kali ini KPK membidik wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 18 Desember 2025 malam. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengkonfirmasi adanya kegiatan penyelidikan ini yang dikabarkan berjalan secara tertutup yang telah berlangsung di lapangan semalam. Dalam OTT KPK di Bekasi kali ini, KPK melakukan penyegelan ruangan kerja, yakni ruangan kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. Segel berwarna putih tampak dipasang di pintu kantor Ade Kuswara, dan selain itu Tribuners KPK juga di sekitar lokasi melakukan beberapa penyegelan di tempat yang lain. Dan selain itu juga adanya sejumlah Satpol PP yang ada di tempat tersebut begitu ya, yang sedang bertugas bersama dengan KPK melakukan penyegelan, dan proses penyegelan di ruang kerja ini dilakukan oleh 3 orang dari KPK yang mengenakan masker, dan ini dilaporkan dengan cepat memasuki gedung Bupati Bekasi pada pukul 19 waktu Indonesia Barat pada Kamis 18 Desember 2025. Berdasarkan keterangan petugas keamanan atau security di lokasi, ketiga petugas dari KPK ini menunjukkan identitas resmi dari KPK sebelum langsung menuju lantai 2, di mana lokasi ruangan kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang berada. Dan dalam hal ini dikabarkan penyegelan ini terjadi begitu cepat oleh KPK, tidak kurang dari 30 menit atau lebih kurang 30 menit begitu pemirsa, yang mana dilakukan oleh petugas KPK dan langsung keluar dari gedung tersebut. Dan selain itu mereka juga meninggalkan jejak tegas berupa segel yang telah terpasang di pintu ruangan kerja dari Bupati Ade Kuswara Kunang ini. Aksi para petugas KPK ini di lapangan tergolong rahasia dan juga cepat lantaran setelah melakukan penyegelan, keberadaan dari tim KPK ini tidak diketahui lagi keberadaannya, begitu Tribuners. Dan diduga kuat para petugas KPK ini meninggalkan gedung melalui akses samping yang terkoneksi dengan gedung lain guna menghindari kerumunan media. Dan hingga berita ini diturunkan, Tribunus belum ada pernyataan resmi dari pihak pemerintah Bekasi terkait dengan penyegelan ruang kerja Bupati tersebut maupun status keberadaan Bupati Ade Kuswara saat ini. Dan terbaru, Tribunus ditangkap bersama sang ayah ini ya, Bupati Bekasi Ade Kuswara ini dikabarkan sudah berada di gedung KPK. Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan atau OTT, dalam OTT ini ya yang dilakukan oleh KPK, dan Bupati Ade Kuswara ini dipastikan telah berada di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Jumat 19 Desember 2025, dikabarkan dini hari Tribuners. Dan meski demikian kedatangan Bupati Bekasi ini, Ade Kuswara ini eh, luput dari pantauan media di lobi depan, di mana Adik Kuswara ini dikabarkan sudah diamankan di dalam gedung KPK, namun tidak dibawa masuk melalui akses utama Tribuners. Dan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP ini ya ditangkap, dikabarkan terbaru ini bersama sang ayah, yakni HM Kunang. Seperti anaknya, HM Kunang ini juga sudah berada di dalam gedung KPK saat ini. Adapun langkah senyap ini diambil lantaran tim KPK di lapangan masih memiliki target operasi yang belum ditangkap, yakni target selanjutnya adalah Kepala Kejaksaan Negeri Kejari setempat. Dan kasus yang menjerat Ade Kuswara Kunang ini disinyalir memiliki konstruksi perkara yang kompleks, Tribuners. Dikabarkan ada dugaan pemerasan, ada dugaan proyek di mana pemerasan ini diduga dilakukan kejaksaan lewat sang ayah dari Bupati Bekasi ini, Tribuners. Dan sementara itu, setelah adanya penyegelan dari kantor Bupati dan dikabarkan Bupati serta sang ayah ini sudah ada di kantor KPK, mengenai reaksi pegawai saat KPK ini menyegel ruangan Bupati Bekasi, di mana ini juga menjadi perhatian dari pegawai-pegawai
petugas keamanan yang masih berada di area kompleks pemerintahan itu saat itu. Sejumlah pegawai pemerintahan daerah yang ditemui memilih tidak memberikan komentar terkait penyegelan tersebut, Tribuners. Dan mengenai suasana kompleks pemerintahan, saat itu tampak sepi dari biasanya dengan aktivitas yang berangsur berhenti. Di mana salah satu petugas keamanan di lokasi menyebutkan bahwa rombongan tim KPK ini saat penyegelan di kantor Bupati datang sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat pada Kamis 19 Desember 2025 malam. Dan proses penyegelan tersebut berlangsung sangat cepat, Tribuners, di mana dirinya tidak ingin berkomentar lebih dalam lagi dan mengenai hal ini, pihak pemerintah Kabupaten Bekasi juga belum memberikan pernyataan resminya. Selain ruangan dari Bupati yang disegel, dikabarkan ini juga adanya penyegelan ini dilakukan oleh KPK di kantor Dinas Budaya dan Pemuda Olahraga Kabupaten Bekasi. Dan dalam OTT KPK di Bekasi yang dilakukan pada Kamis 18 Desember 2025 malam, semalam ya, selain ruangan dari Bupati Adi Kuswarakunang ini disegel, KPK juga melakukan penyegelan di lokasi lain yakni di kantor Dinas Budaya Pemuda dan Olahraga atau disebut PORA, Kabupaten Bekasi. Berdasarkan pantauan di lapangan, Tribuners, terlihat garis dan segel bertuliskan KPK terpasang di beberapa titik pintu masuk menuju ke ruangan Bupati Bekasi. Sementara di kantor Kepala Disbud PORA Kabupaten Bekasi, ini ruangan dari Iman Nugraha juga turut disegel oleh KPK. Dan juga selain itu ada juga penyegelan yang dilakukan oleh KPK di ruang sekretaris Disbud PORA Kabupaten Bekasi. Penyegelan ini diduga berkaitan dengan penyegelan di ruang kerja Bupati Bekasi, dan pada hari yang sama ruangan Bekasi juga ikut tersegel begitu ya. Jadi dalam satu hari tersebut, dalam semalam KPK ini disinyalir menyegel beberapa tempat, bukan hanya di kantor Bupati saja. Dan begitu pula penyegelan juga dilakukan di pintu masuk kantor Disbud PORA, Tribuners. Mengenai penyegelan di kantor Disbud PORA Bekasi ini, sejumlah pegawai Pemda juga tampak enggan berkomentar terkait penyegelan ini, dan dikabarkan juga ada salah satu petugas yang menyebutkan bahwa tim KPK ini datang pada malam hari sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum penyegelan di kantor Bupati Disbud Parpora Bekasi ya, dikabarkan tim KPK ini telah mengamankan belasan orang terkait dugaan tindak pidana korupsi. Meski telah mengamankan, dikabarkan ada 10 orang, namun pihak KPK ini masih menutup rapat mengenai identitas serta jabatan para pihak yang terjaring operasi senyap tersebut, Tribuners. Lantas mengenai kasus hukum dari sejumlah orang yang telah diamankan oleh KPK ini, dikabarkan nanti dalam waktu kurun 24 jam pemeriksaan akan dilakukan secara intensif dan akan segera disampaikan mengenai status hukum dari 10 orang ini. Wadah. Nah, iya, Pak. Belum lagi, maksudnya Jadi inang ini. saya balik abang foto-foto. Yuk. Lu. Jadi kita Menunjuknya tadi. Lagi terus lagi nyat jangan handphone. Kejaksaan pengadilan sih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.